nama aku Sari, jumpa lagi di channel Nurusari Anggraini. Seperti yang teman-teman tahu nih, kita kan udah berada di bulan Juli pada tahun 2024 ini. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian nih, buku-buku apa aja sih yang paling berkesan untuk aku pribadi selama 6 bulan pertama di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah Monster Minister yang ditulis oleh Kak Aya. Buku ini tuh terbit pada tahun 2021 oleh penerbit Pop dan baru cetak ulang lagi nih di tahun 2024 ini. Dari covernya sendiri, kalian pasti nggak akan menyangka kalau ternyata ceritanya itu office romance loh teman-teman. Jadi ini tuh tentang seorang gadis bernama Kalita. Dia ini seorang pegawai tidak tetap di sebuah Kementerian Penerangan Informasi. Terus ada menteri yang baru menjabat nih, namanya Pak Aldrich. Ternyata Pak Aldrich ini adalah mantan bosnya Kalita di tempat kerja Kalita sebelumnya. Dan bagi Kalita sendiri, Pak Aldrich ini adalah seorang monster. Sedangkan bagi pegawai yang lain yang baru melihat Pak Aldrich, beliau ini adalah sosok lelaki tampan yang begitu keren. Kenapa Kalita bisa menganggap Pak Aldrich itu adalah seorang monster? Karena bagi Kalita pribadi, Pak Aldrich ini adalah sosok pemimpin yang sangat ambisius, suka marah-marah, dan semaunya dan tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan para karyawannya. Tapi nih teman-teman, kalau kalian mengikuti cerita Kalita dan Pak Aldrich, kalian bakal tahu apa alasan sebenarnya Pak Aldrich melakukan hal tersebut. Dan ternyata dia tuh gak seburuk itu loh teman-teman. Dan jujur aja, aku baru pertama kali ini loh jatuh cinta sama tokoh fiksi. Kayak, dan baca novel ini tuh bikin aku ketawa-ketawa sendiri bagaimana melihat kelakuan Pak Aldrich dan Kalita. Di mana-mana mereka ini kalau ketemu pasti hobinya berantem terus. Dan itu tuh cukup menghibur sih untuk aku pribadi. Kalau kamu suka dengan cerita office romance, aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kamu. Selanjutnya adalah Highly Unlikely. Buku ini ditulis oleh Kak Agnia Sofia. Buku ini akan memotivasi para pembacanya untuk lebih mencintai lingkungan dengan hidup minim sampah. Dan menurut aku pribadi ini benar-benar tema yang menarik banget loh teman-teman. Aku sangat suka dengan bagaimana cara penulis menyelipkan edukasi di sela-sela kedekatan kedua tokoh utamanya, yaitu Bergas dan juga Raya. Menariknya lagi nih teman-teman, di sela-sela babnya itu ada skema tentang bagaimana cara kita untuk mengelola sampah tersebut. Dan menurut aku itu ngebantu banget sih jika kita ingin memberikan kesempatan kedua kepada sampah untuk lebih bermanfaat bagi lingkungan kita. Selanjutnya adalah Memory of You yang ditulis oleh Kak Ranifa. Please siapin tisu sebelum kamu baca novel ini. Memory of You ini bercerita tentang bagaimana kita mencintai seseorang yang kita nggak pernah tahu kapan dia akan kembali lagi ke kita. Sedih kan? Novel ini sendiri tuh latar tempatnya tuh di Praha. Setelah aku browsing ternyata Praha ini kayak kota tua gitu. Gedung-gedungnya tuh kuno, tapi menurut aku tuh menarik banget sih. Kisahnya ini adalah tentang seorang pemuda bernama Dion yang tinggal di Praha selama 3 tahun untuk magang. Dan bagi Dion, itu adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Praha. Padahal sebelumnya Dion udah sering banget pergi ke Praha. Ternyata Dion ini sendiri mengalami amnesia ketika ia berada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu dia kecelakaan. Jadi ketika berada di Praha, Dion ini tuh merasa kayak ada beberapa hal yang deja vu menurut dia pribadi. Kayak, kok aku pernah ada di sini, kok aku pernah melihat orang-orang ini gitu. Kayak dia merasa dekat aja dengan Praha ini sendiri. Dan tanpa sengaja dia juga selalu bertabrakan dengan sosok gadis yang bermata biru safir. Dan dia berusaha mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi kepada dirinya dan gadis tersebut. Selanjutnya adalah The Architecture of Love yang baru aja difilmkan. Ini adalah karya dari Kak Ika Natasha. Menurut aku pribadi, cerita di novel ini tuh indah banget dan penggambaran kota New Yorknya itu benar-benar detail banget loh teman-teman. Sampai-sampai aku kira kalau Kak Ika itu udah pernah ke sana. Dan faktanya adalah Kak Ika tuh belum pernah ke New York teman-teman ketika menulis novel ini. Novel ini sendiri tentang dua orang yang bisa dibilang ingin melupakan kenangan buruk mereka yang ada di Indonesia. Yaps, di New York lah Raya dan River bertemu. Sama-sama orang Indonesia dan sama-sama ingin melupakan hal buruk yang terjadi di Indonesia. Awal ketemu River itu, River ini tuh sosok cowok yang dingin, misterius. Tapi ternyata setelah mereka sering jalan bareng, ternyata Raya merasa kalau River ini sosok yang pengertian, terus hangat, dan ia merasa nyaman ketika bersama River. Dan ternyata mereka tuh nyambung gitu loh.
Raya ini sendiri seorang penulis, sedangkan River adalah seorang arsitek. Dan aku benar-benar salut sama kedua tokoh ini mengenai bagaimana cara mereka untuk mengobati luka mereka sendiri, dan mereka bisa mulai menerima lah apa yang telah terjadi terhadap mereka di masa lalu. Dan bagiku narasi di novel ini tuh bener-bener indah banget loh teman-teman. Selanjutnya adalah salah satu novel misteri yang pastinya ditulis oleh Keigo Higashino Sensei, salah satu penulis favoritku. Judulnya adalah Tragedi Pedang Keadilan. Ada yang sudah baca? Bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan buku ini? Jujur aja ya, setelah selesai baca buku ini tuh rasanya tuh capek banget, bener-bener capek banget. Kayak kok bisa endingnya tuh seperti itu? Setelah kita capek ngikutin kucing-kucingan kayak gitu, ternyata endingnya sekarang aku tuh kayak masih sulit banget untuk menerima akhir cerita yang seperti itu. Dan baca novel ini sendiri tuh kayaknya akan bikin kita mual dengan beberapa adegan yang dijelaskan di sana, karena ada beberapa adegan seperti kekerasan, pemerkosaan, bunuh diri, dan juga pembunuhan. Menurut aku pribadi ya, kasus yang ada di novel ini tuh benar-benar sadis banget jika dibandingkan dengan buku Keigo Higashino yang lainnya. Selama baca novel ini tuh rasanya aku tuh pengen mengumpat, kayak aku tuh benar-benar marah banget sama keadaan yang ada dalam cerita itu, sama sikap setiap tokohnya, perilaku mereka, dan menurut aku itu benar-benar keji banget. Sampai-sampai aku juga menyelingi bacaanku dengan buku-buku yang lain agar aku tidak mengalami yang namanya reading slump. Jadi ceritanya itu tentang seorang ayah yang ingin mencari keadilan bagi anaknya yang meninggal akibat pemerkosaan. Dan ini dilakukan oleh para pemuda di bawah umur. Dan parahnya lagi, para pemuda itu udah sering melakukan hal tersebut ke gadis-gadis lain, dan mereka selalu merekamnya untuk dijadikan koleksi. Yang aku suka dari novel ini adalah ceritanya itu mengalir dengan cepat, meskipun kita diajak untuk kucing-kucingan antara polisi dan juga tokoh utamanya, dan meskipun endingnya menyebalkan, itu menurut aku benar-benar berkesan banget sih. Kita lanjut lagi, ada buku Kamu Kurang Peka yang ditulis oleh Kang Didaetea. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian bahwa aku tuh suka banget dengan tampilan bukunya, yang mana kertasnya itu tebal, fontnya juga tebal, dan aku suka dengan jenis fontnya, jelas dan pas banget. Sebentar, kayaknya bukunya masih ada di sini. Ini dia guys. Jadi kalau kalian mau lihat, enak banget dibacanya kan. Dan menariknya, di buku itu diselipkan juga beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kayak gini contohnya. Ya, seperti itulah. Buku ini sendiri merupakan kumpulan cerita singkat yang pernah dialami penulis di beberapa tempat yang pernah ditinggalinya. Mulai dari Bandung, Cirebon, sampai di Doha. Ada 24 cerita yang bakalan bikin kita sebagai pembaca nih, bakalan lebih peka sama setiap petunjuk yang ada dari setiap kejadian yang kita alami sehari-hari. Isi bukunya sendiri menurut aku terkesan seperti curhatan seorang teman dan tidak terkesan menggurui sama sekali. Jadi tuh nyaman banget loh bacanya. Menurutku buku ini cocok banget nih untuk kita yang selalu merasa bahwa ada yang kurang nih dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah Riset yang ditulis oleh Kak LZ. Buku ini tuh benar-benar mendebarkan banget. Benar-benar mendebarkan di setiap halamannya. Jadi ketika baca tuh kayak nggak dikasih kesempatan untuk bernafas, karena tegangnya itu berasa banget loh teman-teman. Alur ceritanya sendiri maju mundur karena novel ini tuh bertemakan time loop, putaran waktu gitu. Jadi novel ini tuh tentang 8 orang sahabat yang terjebak di dalam sebuah villa. Mereka ini ceritanya lagi reunian. Salah satu teman mereka mengundang mereka untuk mengunjungi villa tersebut. Novel ini sendiri diceritakan berdasarkan sudut pandang salah satu tokohnya yang menyadari kejadian putaran waktu ini sendiri, namanya Dimas.
Novel ini sendiri diawali dari ketika Dimas melihat kejadian bahwa semua teman-temannya itu mati terbunuh di villa tersebut. Namun ternyata nyawanya sendiri juga terancam ketika ia melihat kejadian tersebut. Sang pembunuh yang sudah membunuh teman-temannya juga ingin membunuhnya. Dan ketika itu hendak terjadi, Dimas pun berharap agar terjadi pengulangan waktu. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Makanya judul novel ini tuh adalah Reset. Jadi kita tuh akan mencurigai semua tokoh yang ada di novel ini karena narasinya benar-benar membuat kita tuh berpikir bahwa dia adalah pelaku, yang ada pelaku. Benar-benar banyak mengecoh para pembacanya. Oleh karena itu menurut aku pribadi novel itu bagus banget, tegangnya dapat banget dan juara. Selanjutnya adalah Gagal Cinta Kronis yang ditulis oleh Kak Naralah Musi. Novel ini benar-benar keren banget. Dan meskipun ini adalah sebuah novel romance, novel ini tuh mengingatkan kita untuk selalu ingat dengan sang pencipta. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang Banyu. Banyu ini seorang pasien gagal ginjal kronis. Dan juga Naya. Naya ini ternyata juga sakit ginjal. Dan Banyu ini tuh anak pemilik rumah sakit. Dan ia juga memiliki proyek yang namanya itu proyek malaikat, di mana ia ingin memotivasi para pasien gagal ginjal untuk tetap bertahan hidup dan tetap semangat untuk melawan penyakit mereka. Kenapa aku bilang novel ini tuh mengingatkan kita dengan sang pencipta? Karena cara Banyu untuk memotivasi Naya ini tuh menarik banget. Dia itu seperti menuliskan beberapa pertanyaan untuk Naya jawab yang berhubungan dengan sang pencipta. Contohnya seperti ini. Siapakah yang bisa menolong kamu selain Tuhan? Akhirnya kita sebagai pembaca itu juga mikir, iya ya, siapa ya? Sedangkan selama itu kita sering mengeluh, kayak nggak bersyukur mungkin. Jadi menurut aku novel itu bisa banget kita jadikan sebagai pengingat. Oke, itu dia tadi adalah beberapa novel yang berkesan untuk aku. Mungkin teman-teman ada yang sudah baca juga. Gimana nih pendapat kalian mengenai novel tersebut? Dan boleh dong kasih tahu aku di kolom komentar kalau kalian punya daftar buku yang lain yang berkesan untuk kalian. Siapa tahu buku tersebut bisa aku jadikan wishlistku. Lumayan kan, bisa menambah tumpukan TBR lagi. Oke, kayaknya segitu aja dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.